mereka yang menghafalnya lebih cepat tadi. Maka ini apa berkah atau musibah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, yang menguasai segala-galanya dan juga Dia mengetahui segala-galanya. Tidak ada yang terlepas dari ilmunya dan tidak ada yang terlepas dari kekuasaannya. Salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat, kerabat dan seluruh pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Sahabat, insyaallah kita pada kesempatan kali ini akan membahas hikmah pelajaran dari Allah ketika kita lambat menghafal suatu ayat atau ketika kita merasa sulit menghafal. Ada banyak sekali ikhwah pelajaran dari apapun yang kita dapatkan, terutama saat kita menghafal ini. Itu amat banyak sekali hikmah yang bisa kita petik. Kita bisa banyak sekali mengambil kebaikan dari apa yang kita alami, termasuk saat kita ingin menghafal tapi kita merasa kesulitan menghafal itu. Nah, ada banyak sekali, padahal Allah sudah mengatakan kan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahamim muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk menjadi pelajaran, untuk diingat, maka siapa yang pengen mengambil pelajaran, maka siapa yang pengen mengingatnya. Padahal Allah mengatakan seperti itu kan ya. Memudahkan sudah sampai 4 kali diulang Allah dalam surat Al-Qamar. Nah, tapi kenapa sampai kita merasa sulit, merasa lambat, merasa susah menghafal? Maka tentunya ada banyak hikmah, ada banyak pelajaran, ada banyak kebaikan yang bisa kita ambil. Tinggal sebetulnya kitanya saja lagi nih, mau memetik hikmah tadi atau tidak. Mau membiarkan pelajaran tadi lewat atau mau kita ambil, tinggal kitanya saja. Nah, pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil petik dari lambatnya kita menghafal atau susahnya kita menghafal, yang pertama adalah Allah ingin agar kita banyak berdoa, banyak bergantung kepadanya. Allah ingin kita banyak berdoa, banyak bergantung kepadanya. Jadi gini sahabat, kalau kita nih ya cepat menghafal, kemudian kita merasa menghafal itu gampang, kita merasa menghafal kita cepat sekali menghafal, maka akhirnya kita kurangkan berdoa sama Allahnya ya, karena kita merasa nggak terlalu butuh lagi minta sama Allah nih ya, karena kita satu halaman kita bisa menghafal seberapa, 5 menit kita bisa menghafal satu halaman, maka kita merasa ngapain lagi gitu minta sama Allah. Yang kita rasakan adalah ya kita bisa, maka ngapain lagi kita minta sama Allah jadinya. Nah, akhirnya dengan seperti itu kita kurang bergantung, kurang berdoa sama Allah. Nah, tapi kalau ketika kita ngerasa lambat menghafal, kita merasa sulit menghafal, akhirnya apa? Sehalaman, udah 1 jam, cuman dapat berapa? 5 baris. Akhirnya apa? Kita minta benar sama Allah. Ya Allah, mudahkan hamba-Mu nih, ya Allah, bantu hamba-Mu dan menghafalkan kitab-Mu, ya Allah. Hamba ingin sekali menghafalkan Al-Quran, ya Allah. Dan hamba tidak bisa menghafalkannya kecuali dengan pertolongan-Mu, ya Allah. Maka bantu hamba-Mu ini, ya Allah. Kita akan benar-benar minta sama Allah. Udah sampai 3 jam, cuman dapat berapa? Setengah halaman. Maka kita akan semakin kuat berdoa sama Allah. Semakin susah kita menghafal, semakin sulit kita menghafal, nah insya Allah kita akan juga semakin kuat berdoanya. Kita akan semakin meminta dengan sungguh-sungguh sama Allah. Bahkan kita bisa jadi meneteskan air mata. Udah beberapa pekan kita berusaha menghafal, kok dapat cuma segini aja ya Allah. Udah 2 pekan ngapal cuma dapat 2 halaman ya Allah. Udah tiap hari ya Allah jungkir balik ya Allah, cuma segini aja ya Allah. Bantu, tolong hamba-Mu ya Allah, tolong sekali ya Allah. Tanpa pertolongan-Mu hamba nggak akan bisa. Ya insya Allah sampai bisa kayak gitu kita kan ya. Kalau kita kesulitan menghafal. Tapi kalau kita merasa ngapal itu, kita ngapalnya cepat, ya kita mungkin bisa jadi aja doa juga sih tetap sama Allah, tapi nggak akan sekuat, nggak akan sesungguh-sungguh seperti saat kita menghafalnya merasakan kesulitan. Maka ini hikmah yang pertama dari Allah. Allah ingin kita
banyak berdoa, banyak bergantung, banyak meminta kepadanya. Karena Allah suka sekali dengan hambanya yang banyak meminta. Allah suka, beda sekali dengan manusia. Kalau manusia diminta manusia yang lain kan sebel ya, jengkel ya. Tapi kalau Allah senang sekali kita minta sama dia. Semakin kita meratap, semakin kita meminta dengan sungguh-sungguh, sampai kita mengucurkan air mata minta sama Allah, Allah semakin senang. Semakin senang. Dengan kita sulit menghafal ini, insya Allah kita semakin kencang doanya. Dan akhirnya kita dekat dengan Allah jadinya. Karena kesulitan kita menghafal. Karena intinya kan kita menghafal Quran itu biar dekat sama Allah kan ya. Kenapa kita pengen sekali menghafal Quran? Ya intinya ya kita agar disayang Allah, dicintai Allah, kita dekat sama Allah. Ya walaupun kita susah menghafalnya, tapi kita dapat intinya tadi itu. Kita disayang Allah, kita dicintai Allah, kita dekat dengannya. Karena kita benar-benar meminta atau sering berdoanya kepadanya. Ini yang pertama. Nah yang kedua, hikmah dibalik kita sulit menghafal ini adalah karena Allah ingin memberikan pahala, ganjaran, balasan yang besar buat kita. Karena sahabat, kalau kita sulit menghafal, akhirnya kan kita mengulang-ulang apa yang kita hafalkan itu jauh lebih banyak dibandingkan mereka yang menghafalnya cepat. Kalau mereka menghafalnya cepat, baca 2-3 kali satu ayat udah hafal tuh ya. Hafalannya cuma segitu aja jadinya. Wan-nazi'ati gharqa, wan-nazi'ati gharqa, wan-nazi'ati gharqa, udah selesai, sudah hafal dia. Sementara kalau kita yang sulit menghafalnya, ngapa bacanya sampai 10 kali, 20 kali. Nah, pahala kita jadinya apa? Jauh lebih besar kan ya dibandingkan mereka yang menghafalnya lebih cepat. Karena apa yang kita baca tadi, satu hurufnya kan diganjar Allah 10 kebaikan. Kalau wan nazi'ati gharqa, itu ada berapa huruf tuh? Wa, nunnya ada 2, ada alif lamnya. Nunnya ada 2, ada tasydid itu ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, banyak lah itu. Nah, kalau misalnya ada 12 huruf nih, satu ayat tadi itu, maka kalau kalian menghafalnya cepat, ulang 3 kali, cuman dapat 36 huruf di situ. Atau 360 kebaikan. Sementara kita yang ngapalnya lambat, nah akhirnya 12 huruf, satu ayat tadi 12 huruf kita ulang 10 kali, jadi 120 kali kita ulangnya. Satu hurufnya 10 kebaikan, maka kita mendapatkan 1200 kebaikan. Jadi kebaikan yang kita dapat itu jauh lebih besar dibandingkan mereka yang menghafalnya cepat. Kalau kita menghafalnya lambat tadi, bahkan sudah hafal pun kemudian gampang hilang nih, maka kita lebih sering lagi mengulangnya, maka kebaikan yang kita dapatkan jauh lebih besar lagi dibandingkan mereka yang menghafalnya lebih cepat. Maka ini sahabat, tergantung kita aja nih mau memandangnya ini adalah kebaikan atau musibah. Ini adalah berkah atau musibah. Jangan nganggap kalau kita ngapalnya lambat itu adalah musibah. Enggak, ini adalah berkah buat kita. Nah, tapi menguji kesabaran kita. Seberapa sabarnyakah kita? Nah, maka hikmah yang ketiga adalah Allah ingin melihat kesabaran kita, keteguhan niat kita, kebenaran iman kita. Seperti yang Allah sampaikan nih dalam surat Ali Imran 142. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apa kalian menyangka akan bisa masuk ke dalam surga? Akan bisa masuk ke dalam surga. Padahal Allah belum melihat siapa di antara kalian yang benar-benar sabar, yang benar-benar berjihad. Jadi Allah ingin melihat kita dapat kesuksesan itu dengan membuktikan kebenaran usaha kita, sesungguh-sungguhnya usaha kita, dan sesungguh-sungguhnya kita sabar. Kalau kita menghafalnya cepat, nggak kelihatan nih mujahadah kita, sabaran kita nggak kelihatan. Tapi kalau kita menghafalnya lambat, udah lambat menghafal, kita bisa menghafal seluruh isi Al-Quran, maka terlihat sekali nih mujahadah kita, kesungguhan kita, ikhtiar kita udah benar-benar sekali itu. Makanya Allah mengatakan kan ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia menyangka mereka akan ditinggalkan ketika mereka mengatakan kami beriman padahal mereka nggak diuji? Enggak, pasti ketika kita mengatakan kita beriman pasti akan diuji.
Kayak gitu juga nih, kita pengen ngapal Quran, ada ujiannya ngapal Quran itu. Nah, salah satu ujiannya adalah kita lambat menghafalnya. Untuk membuktikan apa? Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Allah pengen tahu mana yang benar imannya, mana yang benar tekadnya, dan mana yang dusta. Karena kalau kita di tengah di tengah lambatnya kita menghafal tadi kemudian kita mundur, berarti tekad kita belum benar. Nah, tapi kalau kita nih di tengah lambatnya menghafal tadi tetap semangat kita menghafal Al-Quran, tetap maju kita, nggak pernah pantang menyerah, nggak pernah mundur, pantang menyerah kita, maka itu membuktikan tekad kita itu memang benar. Allah mengatakan di ujung Al-Ankabut itu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah udah melihat usaha kita, ikhtiar kita, kesungguh-sungguhan tekad kita, maka Allah akan bantu kemudian. Oke, ikhwah, ini yang sahabat, ini yang ketiga hikmahnya. Nah, yang keempat, hikmah dibalik kita lambat menghafal ini. Nah, Allah ingin mendekatkan kita dengan Al-Quran Al-Karim. Biar kita lebih dekat dengan Al-Quran. Biar kita lebih akrab dengan Al-Quran. Tidak seperti mereka yang lebih cepat tadi menghafalnya. Mereka baca dikit, hafal udah, mereka tinggal itu Al-Quran. Nah, misalnya nih jam tahfidz 1,5 jam di satu pesantren misalnya kan, yang ngapalnya cepet, udah mereka 10 menit mereka ngapal, setelah itu bisa setoran mereka. Setelah setoran ngapain? Ngobrol atau tidur mereka, udah segitu aja kan jadinya bersama Al-Qurannya. Nah, sementara ada sahabatnya, ada temennya yang ngapalnya lambat, udah targetnya dikasihnya setengah halaman, yang tadi 10 menit selesai, udah habis itu dia tidur atau habis itu dia ngobrol. Nah, sementara yang ngapalnya lambat ini sudah 1,15 jam, lalu dapat dia setengah halaman itu. Maka kebersamaan orangnya dengan Al-Quran kan berarti lebih lama dibandingkan yang ngapalnya cepat. Dia terus-terusan nih 1,15 jam terus kan diulangnya mau dihafalkannya tadi. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta 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 wan nasyitati nashta. Satu ayat aja sampai sebegitunya kan diulang-ulangnya. Maka yang lambat menghafalnya jadinya lebih lama dia dengan Al-Quran, lebih akrab dia dengan Al-Quran, lebih banyak dia dengan Al-Quran dibandingkan mereka yang menghafalannya lebih cepat tadi. Maka ini apa berkah atau musibah? Ini anugerahkah atau bencanakah? Enggak, tentunya ini pasti adalah anugerah. Ini pasti adalah berkah. Karena dengan seperti itu tadi, waktu seorang yang lambat tadi lebih lama jadinya dengan Al-Quran. Nggak ada waktu buat dia kemudian santai-santai. Nggak ada waktu buat dia ngobrol, tidur akhirnya. Karena dia terus-terusan berusaha pengen mendapatkan hafalannya. Jadi diulang-ulangnya terus, diulang-ulangnya atau dibaca-bacanya terus jadinya. Maka ini tentunya akhirnya dia lebih dekat Al-Quran. Dan tentunya kalau dia sudah dekat dengan Al-Quran, itu yang katanya Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran karena dia akan datang di hari kiamat menjadi penolong buat sahabatnya. Maka orang ini adalah sahabatnya Al-Quran karena dia banyak bersama Al-Quran, dia banyak membaca Al-Quran, dia banyak mengulang-ulang tuh Al-Quran. Maka ketika kita dekat dengan Al-Quran, tentunya Allah akan jauh lebih cinta kepada kita. Ini benar-benar berkah, sahabat. Tinggal kitanya saja lagi mau menyikapinya dengan benar atau tidak. Ada 4 tadi ya, yang pernah kita ulang nih. Yang pertama, dengan kita banyak menghafal dengan kita lambat menghafal ini, Allah ingin kita banyak berdoa, banyak meminta kepadanya ya. Yang kedua, Allah ingin kita mendapatkan banyak pahala kalau kita lambat menghafal ini. Karena kita banyak mengulangnya, kita banyak membacanya kemudian. Nah, yang ketiga, Allah ingin menguji kesabaran kita. Allah ingin menguji seberapa benar tekad kita, seberapa benar niat kita, seberapa benar iman kita. Nah, yang keempat, Allah ingin mendekatkan kita dengan kitabnya, biar kita lebih dekat, lebih akrab dibandingkan mereka yang menghafalnya lebih cepat. Nah, kesempatan kali ini 4 dulu sahabat yang bisa kita bahas. Insya Allah ada sekitar 4 poin lagi. Hikmah, pelajaran, kebaikan dari lambatnya seseorang menghafal Al-Quran. Yang jelas yang harus kita ambil petik di sini, terus semangat karena di sini adalah kebaikan bukan keburukan saat lambat menghafal itu.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.